Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita ketahui apa sih itu terumbu karang. Terumbu karang adalah suatu ekosistem di perairan tropis yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur, khususnya spesies karang batu, alga berkapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut. Nah, ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut, menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Dapat kita lihat di atas ada 4 gambar dari spesies terumbu karang. Salah satunya yaitu ada Acropora suharsonoi, yang kedua ada Indophilia machacarensis, dan ketiga ada Isopora togeniensis, dan terakhir ada Euphilia balienensis. Selanjutnya itu klasifikasi terumbu karang. Terumbu karang merupakan endapan masif kalsium karbonat CaCO3 yang dihasilkan oleh binatang karang yang menurut klasifikasinya berasal dari kingdom Animalia, phylum Coelenterata, kelas Anthozoa, subkelas Hexacorrellia, dan ordo Scleratinia. Selanjutnya ada faktor pendukung pertumbuhan karang, salah satunya itu ada cahaya, kedalaman, suhu, salinitas, sedimen, dan arus dan polusi. Selanjutnya ada tipe-tipe terumbu karang. Yang pertama ada terumbu karang penghalang, di mana tipe ini merupakan terumbu karang yang terpisah dari daratan utama atau pulau oleh adanya sebuah laguna atau zona perairan yang dalam. Contohnya yaitu terumbu karang penghalang Sunda Besar yang ada di Indonesia dan Great Barrier Reef yang ada di Australia. Yang kedua ada terumbu karang cincin, di mana terumbu karang cincin ialah sekelompok terumbu karang tak terputus berbentuk hampir melingkar mengelilingi laguna tanpa memiliki pulau di tengahnya, misalnya atol Takabonerate yang ada di Indonesia dan Blue Hole yang ada di Belize. Selanjutnya ada terumbu karang tepi, di mana terumbu karang tepi merupakan terumbu karang yang berada dekat pantai dan terpisah dari pantai oleh sebuah laguna dangkal. Tipe terumbu karang ini sangat umum di Indonesia. Nah, keempat ada pulau-pulau pasir, di mana pulau pasir umumnya memiliki elevasi rendah dan berpasir terbentuk pada permukaan sebuah terumbu karang. Tipe ini juga merupakan tipe terumbu karang yang umum di Indonesia. Apa sajakah bentuk-bentuk pertumbuhan terumbu karang? Bentuk-bentuk pertumbuhan terumbu karang yang pertama ada bentuk bercabang atau biasa disebut dengan beruncing, memiliki cabang lebih panjang daripada diameter yang dimiliki. Banyak terdapat di sepanjang tepi terumbu dan bagian atas lereng, terutama yang terlindungi oleh sel tengah terbuka. Nah, yang kedua ada bentuk padat, yaitu masif dengan ukuran bervariasi serta beberapa bentuk seperti bongkahan batu. Permukaan karang ini halus dan padat, biasanya ditemukan di sepanjang tepi terumbu karang dan bagian atas lereng terumbu. Nah, yang ketiga ada bentuk kerak atau encrusting, di mana tumbuh menyerupai dasar terumbu dengan permukaan yang kasar dan keras serta bertulang-tulang kecil. Banyak terdapat pada lokasi yang terbuka dan berbatu-batu, terutama mendominasi sepanjang tepi lereng terumbu. Nah, selanjutnya ada bentuk lembaran atau polis, merupakan lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu, berukuran kecil dan berbentuk lipatan atau melingkar, terutama pada lereng terumbu dan daerah-daerah yang terlindung. Selanjutnya ada bentuk jamur atau mushroom, berbentuk oval dan tampak seperti jamur, memiliki banyak tonjolan seperti punggung laut beralur dan tepi hingga pusat mulut. Dan terakhir ada bentuk submasif, bentuknya kokoh dengan tonjolan-tonjolan atau kolom-kolom kecil.
Dan terakhir ada manfaat terumbu karang, di mana terumbu karang biasa dimanfaatkan sebagai benteng alami untuk melindungi pantai dari hempasan ombak. Bisa juga sebagai tempat tinggal, berlindung atau mencari makan dan memijah pada ikan dan biota lain yang merupakan sumber bahan pangan. Selanjutnya itu juga dapat sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian agar biota laut yang ada di dalam ekosistem terumbu karang dapat lebih dikenal dan mudah untuk dipelajari. Terakhir itu fungsinya dapat sebagai tempat wisata atau perpaduan antara karang dengan biota laut lainnya, menjadikan terumbu karang sebagai ekosistem yang memiliki panorama bawah air yang indah dan menarik, yang sangat potensial sebagai tempat rekreasi bawah air. Nah, di sini dapat kita lihat ada sebuah gambar keindahan terumbu karang serta ikan-ikan yang ada di perairan di laut. Ini ada gambar kedua juga. Dapat kita lihat ada berbagai macam bentuk dan warna pada terumbu karang dan sangat menarik. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang ekosistem terumbu karang. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.